Nih, pekerja seni itu dikatakan orang yang tidak punya Miskin katanya. miskin. Pendapat lu Seni gimana? itu miskin. Pendapat lu gimana? Batini. Itu mah bukan anak bukan anak ya. Emak kesayangan. Enggak bisa aja. Meme itu anak didik, anak asuh, anak vokal. Oh gitu. Ya. Lalu ini ngomongin susu aja 21.000. Parah banget. Karena memang orang itu demennya demen nyusu kali ya. Oh, itu suaminya nggak komplain? Hah? Suaminya nggak komplain? Baru nikah hari ini. Ini Mami baru pulang dari nikahan dia. Mami baru pulang dari nikahannya Miss Meme. Ya, salam. Jadi Miss Meme nikahnya hari ini. Iya. Selamat. Selamat buat Miss Menempuh hidup Meme. baru. Ya. Tapi ketika habis nikah masih lanjut nggak bikin konten sama Mami? Tadi udah ngomong gini, katanya alhamdulillah ya Mi, katanya nanti susu Meme nggak bakal dikenyot embe. Iya, nggak bakal sama kebo. Suaminya. Parah lu. Yang nanya jail juga ya. Terus lanjut. Mi, dalam waktu dekat itu ada namanya pemilihan 2021 pemilihan desa. Iya. 2020 ini ada pemilihan bupati. Nanti dalam waktu dekat bupati dan wakil bupati. Pendapat Mami gimana? Ya, gimana pendapatnya? Lebih ke harapan lo apa sih pemimpin itu gimana sih? Yang bupati dulu. Yang bupati itu kayaknya Mami itu untuk memberikan harapan itu jauh. Iya. Kalau untuk kepala desa mungkin dekat. Oke, sekarang lanjut berarti kepala desa. Kepala desa. Harapan lo seperti apa sih, Mi? Harapan Mami itu untuk kepala desa itu jadi dia itu harus berpengalaman. Pengalaman. Ya. Jadi supaya ada jadi ketika dia terpilih menjadi kepala desa, setiap desa itu harus ada kegiatan positif. Yang sekarang nyalonin terus kepilih lagi jadi pengalaman dong. Tapi kepengalamannya apa? Oke. Pengalaman ke rumah janda. Kemana? Rumah janda. Lu ngejanda mulu hidup lu ya dah. Tuhan. Mami kan janda. Iya, tapi nggak pernah lu ke rumah gua. Nggak pernah. Dulu aja lu pas mau jadi lu ke rumah gua. Oh ya? Pernah? Yeah. Udah jadi yang temu jalan lu cuma ngelakson doang. Mau kuburan keramat, hah? Aneh deh. Oh gitu, jadi orang yang berpengalaman. Ya. Pengalaman bidang? Apa aja. Jadi supaya ada hari Minggu itu kita punya aktivitas apa. Jadi kegiatan ibu-ibu itu jangan nganggur biar apa. Jadi ibu-ibu itu biar ada kegiatan tapi yang ada menghasilkannya juga buat mereka. Oh, oke. Biar kita punya kesibukan gitu loh. Jadi punya ketahanan pangan. Ya, seperti itu. Bukannya di Jawilan itu udah banyak tempat wisata ya? Contohnya? Ancol? Ancol, Sabrang, BTN, langsung tempat kerbau. Kenapa? Ada masalah. Ancol itu masuk Jawilan ya? Iya. Jawilan ya? Jawilan. Iya kan Ancol. Ancol Jakarta bagus. Ancol di sini. Jadi sebetulnya kan kedepannya kan jadi digital dan sama desa wisata kan. Internet masuk desa. Tapi lu udah mulai duluan sebetulnya Kampung Cengek ini. Kalau nggak dilirik salah betul ya. Dari sisi anak kesayangan, tolong tanyain anak kesayangannya Mami Doni siapa? Anak kesayangan yang di mana ini? Keseluruhan anak kesayangan itu Mami rasa nggak ada. Mbak Tini, itu mah bukan anak ya, emak kesayangan. Nggak bisa aja. Karena yang bisa Mami anggap anak kesayangan itu kalau pulang dari mana-mana atau enggak kalau ke step itu bawa rokok, bawa kopi, bawa bingkisan itu baru anak kesayangan. Oke, mau sesajen. Ya, that's right, sesajen number one. Countdownnya hilang, timernya. Oke. Gue kenapa kebawa emosi ya ngomong. Oke.
Mi, ada kegiatan lain nggak selain kegiatan hari ini, apalagi di musim corona? Mi dapat bantuan nggak? Dapat bantuan, dapat. Bantuan apa? Ya itu, beras. Uang corona. Uang corona bara-bara, uang corona. Beras sama mie aja itu boleh malak dari anggota desa, petugas desa. Kata mami kalau mami nggak dikasih itu tiang desa nggak ada satu. Jangan macam-macam. Ada. Oh dapat ya, Dapat. Karena ngaruh banget corona ini ya. Ya, ngaruh banget. Lo kan di sini kesibukannya kayak salah satunya kan ke tempat hajatan-hajatan ya. Iya. Apalagi yang sekarang hajatan lagi pada berkurang kan. Tapi ada aja 1, 2, 3 mah lumayan. Oh, tapi saya Tergantung mungkin kalau lokasinya pojok yang nggak terkontrol bisa. nggak ketahuan polisi. Yes, that's right. Ke polisi, abang jago, sorry bang jago. Oke. Mi, lu sempat ada bikin acara di santunan di Pasir Buyut. Iya. Itu bisa cerita? Oh itu ceritanya kita pas main ke Polsek, Polsek juga ngajak bikin collab. Ya, jadi tentang dilarang mudik. Oh, ya. Waktu itu nggak boleh mudik ya? Iya, jadi mungkin Polsek melirik kita gitu untuk membuat konten dilarang mudik. Oke. Dan setelah itu sekalian kita itu yuk katanya bakti sosial. Oh, sekalian baksos. Ya, baksos. Oke. Tapi lancar waktu itu ya? Alhamdulillah lancar. Nggak ada yang valid ya? Nggak. Masa gua dikira ikan duyung? Cuma berdiri doang, berdiri di atas itu, di atas jembatan. Ya Allah, tolong. Kan mermaid. Ikan julung-julung. Ikan mermaid. lanjut lagi Mi. Oke. Tanggapannya tentang Mak Tini. Tanggapannya? Mak Tini di view-nya Mami Doni. Ya memang karena kita juga sama-sama punya jiwa seni sih. Iya sih, Mak Tini juga jiwa seni ya. Jadi nggak susah. Nyambung terus ya. Iya. Kalian pun kalau dilihat banjolannya tuh TikToknya karena juga kita lama juga. Udah berapa lama sih kenal Mak Tini? Mi? Ya semenjak pindah ke Arendong. Oke. Dan memang Mak Tini juga dituakan di sana ya. Iya. Sama. Jadi cerdasnya Mami, cerdasnya Matini, punya namanya Mami, punya namanya Matini di kampung itu nggak dianggap. Kalau kata orang kamu itu bau tai. Jadi nggak keanggap sih ya, serius nggak keanggap. Jadi ada apapun kita itu ya memang ya dia orang biasa. Iya. Jadi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Iya. Ya kan terkenal di sana imam pengajian gitu kan. Ya kalau lu pasti nggak akan banyak dilibatin. Iya maksudnya kayak kita ada acara apa gitu. Kita kan setidaknya ya mungkin orang itu nyangkanya gitu orang paling bodoh kali ya. 17 Agustusan masa lu dilibatin pasti. Apa? 17 Agustus. Ya paling kita cuman karena di rumah Mami kan itu depannya rumah Pak RT. Udah begini CS banget sama RT. Jadi kita mintain sumbangan aja nih buat beli pernak-pernik itu. Tetangga pada ngomong. Buat apaan sih kayak begitu? Coba. Akhirnya kita kolektif sama RT, Mami sama RT kita bikin 2 panjat pinang. Yang satu untuk umum, satu untuk anak-anak kampung Jengek. Itu ibu-ibu yang ngomong buat apaan, pada nonton. Gila gitu ibu-ibunya, coba orang kampung itu. Dipita sumbangan, aja bilangnya buat apaan. Gila udah ada, udah ngejawab belum, pada nonton semuanya. Gila. Berarti lu gini banget sama Pak RT dong? Iya, begitu banget sama RT. Karena mungkin depan rumah juga sama RT ya. Karena dia dekat dari dulu kan ya. Jadi lu tau lah RT-nya kayak gimana. Aha. Nah kalau lu komplain masalah desa, pasti RT lu kesinggung dong. Enggak, RT nggak pernah kesinggung. Enggak ya. Dan itu pun biasa aja. Sempat juga bikin film di frontal media. Karena mewakili perasaan masyarakat tentang RT itu kan pilih kasih katanya. Oke.
Iya, pernah Mami bikin itu, Mami setel di sound aktif, RT ngedengar dan RT pun tertawa. Karena ada adegan kata-kata begini, mau Pak RT, mau Pak RW, mau kepala desa, apa sih itu kata-katanya lupa, bisa memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Bilang sama atasannya, kemana itu uang bansos nyangkolnya? Iya, ada. Tapi Pak RT ketawa-ketawa aja, karena kan itu hanya sebagai hiburan. Hiburan yang butuh dipertimbangkan itu. Iya. Nih, lu bisa cerita hobi lu apa sih? Hobi itu apa ya? Hobinya itu ya, Hobi olahraga, basket. hobi itu ngerebut suami orang. Bagaimana tuh? Yang punya laki, lu harus tahu, lu gembok laki lu ya. Jangan sampai kalau ke kosan gua di kontrakan. Awas ada pelakor. Aduh. Olahraga itu enggak, Wi? Nggak ada. Masuk ke olahraga. Masuk ke olahraga, lihat badannya begini, Pan, tuh. Kayak Angelina Sonda. Makanya kalau ada orang tuh di panggung-panggung suka panggil-manggil, Nikita Willy. Oh Tuhan, seperti Nikita Willy. Gembol. Padahal kayak mbak gembol. olahraga enggak ya? Nih teman waktu SMA Teman waktu SMA. yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini. Semuanya juga nggak bisa dilupakan. Cuma sebelum mereka nikah itu memang dekat sekali. Sering ngindep. Kadang gue tuh kagak mau ya, ada anak perempuan ya, ada anak didik perempuan gitu tuh gue kagak mau. Kalau Bobo tuh suka meluk-meluk gua, "Ma," katanya, "Neng dingin." Gak mau, tapi kalau laki-laki ngindep meluk seminggu juga gua lakonin. Gak ada masalah. Coba. Anak perempuan itu kalau ngindep, kalau mandi, gua lagi mandi, dibuka pintu, "Ma ikutan mandi." Apus. Tapi kalau laki mau mandi, aduh, mau setahun juga oke. Ada masalah. Bahaya. Kalau Reoni itu hanya sebuah wacana. oh, belum pernah. Ya, belum pernah. Kan udah lama lo lulus. Iya, udah lama banget. Iya, untuk reuni itu cuma wacana. Jangan lu mau nikah, undang-undang, pengen amplop, datang ke rumah gua. Bagaimana urusannya tuh? Reuni SMA, SMP. SMP kagak ada, SD kagak ada. Kalau ketemu di jalan tuh kayak orang gak kenal. Giliran mau nikah, lu pengen amplop, datang ke rumah gua. Ih, Mami Doni. Ece, peres. Hidup lu peres. Kalau lu ngundang Mami Doni, minimal lu bisa sumbang, lu bisa dimanfaatkan buat Iya. make up. Dan mereka tuh pasti berharap amplop gue tuh gede banget karena gue kan artis gitu katanya. Udah gue ngambil cuma 10.000, makan ngebungkus lagi. Terus bawa anak-anak talent. That's right. Undangan 15.000 bawa anggotanya se-RT. Sama RT. Mi, orang yang berpengaruh dalam hidup lu siapa? Yang berpengaruh? Nggak ada sih. Tokoh yang lu kagumi? Oh, ada. Salah satu ratu dangdutnya Indonesia. Siapa? Umi Elvi Sukaisi. Ya. Itu yang lu kagumi sampai Kagumi sampai dulu pertama Mami sering kan lu kan sering nonton casting gitu. Jadi kalau ada lokasi syuting tuh Mami datengin, lihat gimana sih orang syuting gitu. Sampai dikasih nama Mami Doni Sukaisi. Oh. Iya, untuk mamihnya itu karena Mami itu katanya punya jiwa mengayomi. Oh, your last name is Sukaisi. Yeah. Mami Sukaisi. Selain itu? Kenapa? Selain itu ada lagi? Nggak ada lagi, hanya itu. Nih, balik ke desa. Pembangunan desa selama ini
Dari versi kacamata Mami Doni gimana? Pembangunan desa. Apa ya? Karena ini mendekati pemilihan 2021 dong. Mami harus bisa mensuarakan selama ini pembangunan desa gimana. Karena biar nanti tim sukses untuk yang kampanye 2021 itu tepat sasaran. Untuk pembangunan desa apa ya? Karena gue lihat Mami itu ketertarikan sampai ke sana. Pembangunan desa ya dari kacamata Mami aja. Nggak ada sih. Cuman jalan-jalan doang, begitu cuman jalan ngecor jalan, udah. Cornya juga nggak kuat lama, udah hancur. Bagaimana urusannya? Jalan coran itu uangnya kemana? Pasti lo kantongin. Gue tahu lo kantongin, nggak mungkin. Nggak lo kantongin. Pelayanan desanya gimana? Pelayanan desa. Bikin KTP, revisi KTP atau mungkin bikin surat keterangan usaha. Bagus gak? Karena di kantor desa itu ada anak Mami juga. Jadi nggak ini. Begitu isu lah ya untuk Mami ya. Cuman untuk di puskesmas. Kenapa di puskesmas? Aduh, puskesmas itu mungkin orang Harendong atau orang sekitaran Jawa itu nggak pada ngeluh semuanya. Kenapa? Bukannya puskesmas ini bagus? Dari mana bagusnya? Nih ya, untuk kalian semua masyarakat Jawilan yang ngeluh puskesmas Jawilan, tenang, gua bela. Dari susternya, dari bidannya, semuanya itu jelek. Kenapa? Nih, bayangin, orang ngelahirin itu bidan malah selfie-selfie. Mas mana nggak ada karuan. Bisa disurvei. Nggak ada, iya. Ini ya, lu punya penyakit apa, itu semua serba dirujuk. Ya, terus kalau dirujuk sih dia tugas ngapain? Cuma ngerujuk doang. Bayangin. Lu berobat sakit gigi, sakit kepala, apapun pasti dikasih obatnya, mau buduk juga. Satu dong obatnya, antibiotik itu, amoxicillin. Gila nggak? Sakit gigi, kepala. Sampai hafal obat? Iya hafal. Karena semua orang yang berobat itu, gue liatin obatnya apa nih? Amoxicillin. Yang buduk kemarin amoxicillin. Yang ini obat sakit gigi amoxicillin. Amoxicillin terus yang obatnya. Ya itu puskesmas itu Jawilan itu paling buruk pelayanannya. Ya, tahu gue sih bagus. Yang mana? Jawilan. Ya. Kurang ini ya. Pelayanannya kurang bagus. Pelayanannya bisa disurvei ke setiap kampung, ke setiap. Semoga sampai ya pesannya nanti biar diperbaiki. Ya kayak gitu kan. Komplainnya kan. Judesnya, aduh itu bidan-bidannya. Kalau rumah sakit harus, iya Pak, iya gitu. Oh iya dong, sampai Mami itu sengaja kalau ke setiap pom bensin aja Mami itu selalu memperhatikan pelayanannya. Kalau ada pom bensin yang ngasih bensin suka, Mami lihat, Assalamualaikum, baca dong 3S, senyum, salam, sapa. Mau saya laporin? Iya, peres aja orang, peres. Lu lihat, baca 3S, berikan 3S. Senyum, salam, sapa. Baru tembak Langsung, gituin. Kalau belum kerasa, lu jejekin sekalian, dedetin. Ya karena pelayanan di Jawilan jadi isu dong kalau gitu. Iya. Pelayanan publik ya. Iya. Kayak tadi kan puskesmas pelayanan publik. Puskesmas itu benar-benar Pom bensin juga salah satu pelayanan publik. buruk. Puskesmas Jawilan itu buruk. Butuh diperbaiki di mana-mana lah ya. Iya. Dari versi Mami Doni. Mungkin masyarakat Jawilan juga bisa terwakili. Ya. Justru yang dipuji-puji itu di puskesmas sana. Oh ya? Di mana? Di yang ke Pamarayan? Pamarayan nomor 1 bagus. Pamarayan sama di apa sih Arkopo itu Cidahu. Cidahu itu yang paling orang jempolin. Puskesmas Jawilan jempolnya begini. Oh, jadi mungkin mereka juga bisa studi banding ke salah satu rekomendasi. Yeah. Oke. Jadi maksudnya ada solusi. Kemudian juga ada solusi. Ada loh contohnya di sana gitu ya. Nih, pengangguran di musim corona itu tinggi banget. Ada nggak teman Mami yang di PHK gara-gara musim corona ini? Banyak. Kenapa katanya? Banyak. Ya nggak tahu, katanya cuman PHK udah gitu. Kenapa sih orang pada di PHK? Tapi pabriknya masih jalan. Jalan. Mau ganti orang kali? Mungkin.
Mungkin bukan ganti orang, nantinya itu yang dimasukin itu kodok kali bayawak ini masukin. Karena enak ngegaji. Terus yang mau kerja itu harus nyiapin duit. Mami tahu nggak isu itu? Tahu dong. Boleh cerita. Karena mami bukan teman sih, kenalan-kenalan calo gitu. Kenalan calo. Lu kenal calonnya? Iya. Gimana sih itu modelnya? Jadi mami bertanya, untuk apa sih kalian mungut-mungut dana dari yang mau kerja? Ya, karena mereka nyari duit. Mau nyari duit. Iya, mau nyari duit. Kita sebagai pemberi pekerjaan, pemberi pekerjaan, lu mau kerja bayar sekian. Oke. Karena kasusnya itu saudara katanya, saudara aja kita masukin kerja nggak ada terima kasihnya, apalagi orang lain. Makanya lu mau kerja lu bayar sekian, gua kasih kerjaan, udah beres. Lu nanti kalau lu udah kerja, lu mau kenal gua boleh, nggak kenal juga bodoh amat. Begitu calo ngomongnya. All about money. Ya, seperti itu. Jadi kalau dia dibalas sama yang maha kuasa itu lebih banyak. Iya, tapi kan itu kan tidak maksudnya tidak terlihat secara langsung gitu. Oke. Jadi makanya di Jawilan ini banyak yang nganggur, mau masuk kerja bayar. Gara-gara ya udah masuk kerja, lupa sama yang ngajak. Makanya lu semua nih ya kalau udah kerja, lu beliin kopi, rokok setiap gajian, pasti nggak ada bakal ada calo. Ya minimal ditanyain. Ya. Hey bro, gimana kabarnya? Rokok dulu dong. Nah, that's right. Dan lu juga kalau mau ke rumah gua bawa rokok dong. Biar gua bisa ngisep. Kalau nggak ada rokok, apa yang mau diisep? Boleh kakak. Oke, jadi itulah penyebabnya. Jadi makanya makin marak. Ya. Pencalonan di sini. Karena kemarin sempat diisukan sama Pak STB, urusan TB. Beliau juga bingung solusinya gitu. Iya. Karena malah kan beliau sebagai lurah. Mungkin ini memang sudah menjadi budaya. Jadi budaya. Iya. Orang ngeluh ada calo tapi mau juga bayar calo gitu. Ya karena mungkin daripada ya mendingan kerja gitu ya. Nah, seperti itu mungkin. Kan dia bukan pemberi kerja juga sebetulnya ya. Hanya apa ya? Tangan kanan mungkin nggak juga sih, tangan kanan juga. Kepanjangan tangan. Maling dong, kepanjangan tangan gimana sih? Karena suka aneh, kepanjangan tangan. Maling dong ngerampok. Apa ya? Bukan panjang tangan, kepanjangan tangan. Penyalur, bukan. Penyampai lidah. Penyampai lidah. Gimana dong? Itu saya penyampai lidah. Aduh. Si Ajat seneng banget. Aduh. Oh, iya, jadi udah jadi budaya, repot juga ya. Mungkin ini jadi PR bareng-bareng sebetulnya. Iya. Mungkin bisa ke Pacamat. Ya Pacamat tuh yang tinggi ya. Pacamat mungkin malah bupati sekalian. Iya. Solusinya gimana gitu ya. Karena ya logikanya gini, lu mau kerja, kerja tempat gua, lu bayar dulu lah, 10 juta. Iya. Lu kerja gua kontrak 3 bulan, rugi dong. Iya sih, sebenarnya, tapi it's okay lah. Karena aku nggak kerja pabrik, jadi mohon maaf, aku nggak tahu ya. Karena aku nggak kerja pabrik, aku nggak pernah nyogok calo. Kalau nyogok suami orang aku paling satu. Oke. Nih, ada juga rumah tidak layak huni dari program pemerintah. Tanggapan Mami gimana di sana, ada nggak rumah yang tidak layak huni? Banyak. Nggak banyak sih, ada gitu. Tapi kan sudah dibangun kan? Apanya? Kan sekarang lagi pada pembangunan rumah tidak layak huni itu. Tapi di Heranong, khususnya di RT Mami kayaknya nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Tapi secara teknis banyak. Ada gitu. Ada. Di RT Mami itu ada semuanya mungkin alhamdulillah udah punya pakai tembok gitu ya. Ada satu yang keluarga. benar-benar masih bilik. Bilik semuanya. Bilik semuanya. Dan rumahnya itu di pinggir rumah bekas lurah tahun kemarin. Sebelum yang ini. Serius? Iya.
Kan rumah lurah bagus. Wow, jangan salah. Itu lurah, jadi lurah, rumah bagus, mobil punya. Selesai jadi lurah, nggak punya apa-apa. Mana dong ya? Nggak punya apa-apa. Sambil mobilnya ditarik. Colah tuh ini mana? Kan colah teh, mangkana sok abikang bae. Abikang bae. Bahkan ada cowok. Boleh. Tahu tentang CSR. Apa itu? Bantuan, bukan CSR itu kayak lebih ke bantuan dari siapa namanya? Kayaknya nggak usah bahas itu lah. Iyalah, nggak penting juga. Apa tuh? Aku pentingnya cuma Cesar yang, hey kenapa kamu kalau CSR itu. ya Cesar gitu-gitu. Suling sakti, itu doang taunya. Bantuan UMKM. UMKM. Pengusaha-pengusaha. Mami kan salah satu pengusaha ini hitungannya. Dapat bantuan nggak kemarin? Enggak. 2,4 juta. Banyak nggak di sana yang dapat? Cuman ada berapa? Termasuk mateni dapat. Oh, tidak. Dapat ya. Bantuan UMKM. UMKM. UMKM Oh, ya. Cuma dapat 5 orang kayaknya. Belum apa-apa desa udah ngambil 30.000. Buat apa sih? Lu tahu memang. Tahu. Sampai aku marahin. Buat apaan? Buat bikin itu nih SKU katanya. Ya lu bikinin dulu aja. Tanda tangan. Lu bikin aja dulu. Jangan 30.000. Udah cair mah lu mungkin cepet juga dikasih. Ya kan? Iya. Jangan membuat nanti resah lagi 30.000 uang gede kagak. Iya sih. Iya. Masyarakat itu sudah bosan, sudah lelah yang namanya bertahap. Itu bosan. Kita bosan dengan kata-kata bertahap. Oke, dijanjiin mulu ya. Yang dapat mah dapat 2 kali, 3 kali seterusnya, yang nggak mah mana. Bosan dengan kata-kata bertahap itu. Jadi di PHP-in terus. Ya. PHP gua aja di PHP sakit banget tahu. Sakit banget. Di sini nyelakit. Lanjut. Mi, banyak data bansos yang tidak tepat sasaran. Banyak. Pendapat Mami di sana gimana? Gimana ya? Itu harusnya dipersiapkan secara matang. Iya, dari pensurveian. Jadi kalau bisa dari sananya langsung gitu mensurvei. Jangan melalui tangan ke tangan. Nggak beres ini desa ini nggak beres. Yakin gua nggak beres. Kan udah ada RT, RW, BPD. BPD itu di BPD di Harendong semua dapat keluarganya. Dapat semua. Sampai yang baru nikah aja dapat. Di Harendong di dekat rumah Mami kagak ada yang dapat. Jarang dapat. Kadang nggak deket sama rumahnya. Ya, sama BPD nggak dapat. Oh ya, orang rumah BPD dekatnya sama kanan kebo. Bagaimana mau kebo yang dapat? Hah? Lu frontal. Iya, kesel banget. Gue tuh mulai kesel banget. Berikutnya Mi, ada banyak anak-anak yang sudah SMP di Jawian ini belum bisa baca Mi. Lu tahu nggak itu? Iya, ada satu sekolah. Mungkin jangan sebutkan kali ya. Jangan sekedar sekolah. Tapi ada. Ada satu sekolah yang penting mereka itu punya murid. Nah, gimana ceritanya? Iya, Mami karena dari zamannya sampai ada yang udah lulus SMA nih dari kecil tuh Mami yang ngasuh. Jadi Mami yang sering ngantar sekolah. Jadi dia mau bisa baca, mau enggak yang penting dia terdaftar sebagai murid mereka. Bayaran. Bayar sih enggak terlalu berat. Malah mereka disogok. Yang penting jangan pindah, jangan keluar. Mau lu bisa baca, mau lu nggak bisa nulis, yang penting lu jadi murid di sekolah gua. Karena ada bantuan dana bos. Ya, sampai mereka aja udah SMP nih, misalnya SMP ya, mereka mau pindah ke sekolah lain tuh dipersulit karena mungkin ya gitu ada. Mami tahu. Sampai guru-gurunya pun datang itu semaunya dewek. Oh ya. Iya. Tukang-tukang Mami kan dekat sama supir-supir angkot carry gitu ya. Sampai mereka ngomong, "Iya nih, jam 10 baru pada jalan dari rumah, jam 11." Jadi coba bayangin, murid aja sekolah bukan di dalam kelas.
di lapangan, di warkop, di bandrek, sampai ada yang di kuburan, di kandang kebo. Gimana lu mau ngeleneng di kandang kebo, ha? Lu mau gini nih, sama gini, ha? Lu mau ngeleneng sama kandang itu sama kebo. Gimana itu urusannya? Itu mah bukan sekolah. Kabur. Bener, sekolah. Jadi setiap sekolah itu ada yang di bandrek, di warkop. Ngeri juga ya. Iya. Jadi PR bareng-bareng. Gue mau lanjut sama pertanyaan berikutnya. Ini ada rapid test yang lo harus jawab cepat. Lo pilih yang mana? Orang jujur atau orang pintar? Jujur. Kenapa? Orang pintar nggak mungkin jujur. Jarang jujur. Oke. Relate dengan pengalaman lo? Relate? Nyari talent juga jujur? Iya. Kerja keras atau kerja pintar? Kerja keras. Kenapa? Kalau kerja pintar, belum tentu kerja keras. Lu juga salah satu pekerja keras. Kerja keras. Lu jarang tidur ya? Jarang tidur. Kenapa? Karena tiap malam itu terlalu banyak untuk mencari ide. Oh. Ya. Mikirkan ide besok mau ngapain, konten apa gitu yang akan dibuat. Karena kita tuh harus banyak berhayal. Oh, iya. Ya, karena dari situ bisa banyak dapat ilham. Iya. Iya. Ilham B gitu ya. Ilham yang di mana? Pengkolan. Gua ngomong ilham. Ajat ilham. Orang malas atau orang rajin? Orang rajin dong. Kenapa? Ya apa yang orang malas? Kalau orang malas solusinya biasanya bagus-bagus. Ya kalau malas buat apa? Iya. Pilih pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Karena pejabat sering banyak bohongnya. Siapa tahu nanti rezeki lo jadi kepala desa kan? Aduh, sampai ngomongin di desa. Nanti katanya akan datang kepala desanya itu Mami dan Sukaisi. Bayangin, kalau gue jadi kepala desa nggak akan ada sembako, gue jualin sembako buat beli bedak. Kenapa? Ada sembako juga apa? Cuma. Nanti gue omongin, ini gue jual sekalian. Beres ya? Nah beres, udah biarin. Diomongin wajar, mau gue jual. Ini mau udah deket sembako diomongin. Ada nggak yang udah dapet sembako ngaku nggak dapet? Aku banget. Jadi pengusaha. Ya. Mi YouTuber atau masyarakat biasa? YouTuber. Kenapa? Anda menghasilkan. Apa harapan Anda di masa dekat dan di masa depan? Untuk apa ini harapannya? Harapan lebih ke cita-cita jangka panjang lu. Harapannya itu, Mami itu pengen terus mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda. Okay. Terlepas siapa Mami, apa diri Mami, biarkan itu urusan Mami dengan Tuhan. Hablum minallah. Hablum minanasnya, Mami ingin mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda. Jadi supaya mereka itu berkarya, berkreativitas. Jadi lebih mengabdi untuk masyarakat. Ya, senang juga karena jadi gimana sih ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ya. Jadi ngabdi masyarakat versi Mami. Iya. Ya. Di sini ada yang gue lihat itu lu pengen punya tempat kesenian. Iya. Apa itu sih? Tempat kesenian itu kayak tempat kesenian itu semacam kayak aula gitu lah, gedung serbaguna. Jadi nanti di dalamnya itu kita menampung potensi-potensi anak-anak muda untuk berseni, berkreativitas, berkarya gitu loh. Kayak yang misalkan yang suka ngeband, bikin band, yang mungkin katimpring kasidah ayo, yang gambus ayo, yang dangdut ayo. Apa aja yang misalkan seni itu kan banyak, nggak harus musik aja kan, banyak seni. Pentas itu. Kayak Saduri kemarin. Iya gitu. Kan di jalan itu ada Saduri, ya kan? Jagonya pentas ya. Saduri kan. Terus siapa lagi Saduri di Jawilan? Mami, Saduri. Dari SMA Jawilan itu kemarin ada siapa yang namanya? Paroni, iya.
Kayaknya gurunya juga tuh ya. Ini cukup guru paling oke. Kayaknya lu ngefans juga sama dia. Pernah kerjasama juga sih. Oh, iya? Iya. Kerjasama dalam hal apa, Mi? Dulu di Rampak Bedug. Oh. Ya, di Cikanekukun. Ide untuk masyarakat Jawilan dalam bentuk kesenian. Lu pengen sumbangsi ide apa? Jadi untuk anak-anak muda jangan terlalu fokus ke handphone, ke game itu nggak bagus. Jadi mending ayo maksudnya ada orang seperti Mami nih yang bisa menggali potensi. Ayo kita berkarya sama-sama, maju sama-sama untuk anak muda gitu loh. Berikutnya, lu punya teman yang tidak bisa lu lupain sampai hari ini? Teman dekat banget, teman kecil. Kalau gue punya teman kecil. Aku teman kecilnya juga pada nggak ada, kemana ya? Nggak ada, nggak punya teman kecil. Berarti emang hidup lu sendirian ya? Iya, sebatang kara. Haci kali Haci si anak malang. Tapi ada teman-teman yang sama-sama kita bukan berjuang sih, senang-senang nonton ke stasiun televisi, senang gitu ke stasiun televisi sampai kita kelaparan bersama, kita diusir dari pom bensin suruh ke puskesmas. Emang kita ke UGD mau ngapain? Orang Ayan ke UGD diusir. Serius? Iya, dari UGD, dari pom bensin kita tidur ke kolong jembatan, ada patroli. Kita tidur di depan salah satu bank, dimarahin satpam. Akhirnya kita nggak tidur, kita nongkrong di pinggir jalan sampai ketawa-ketawa nunggu pagi, nunggu kereta. Ada sampai sekarang. Dulu bolak-balik naik kereta ya ke sana? Iya. Jadi mereka pun nggak nyangka. Jadi ada yang, jadi kalau akrab banget itu manggilnya kadang Casey. Ya. Kadang mami pun kadang menjiwai dengan nama Casey. Oh iya? Iya. Casey. Jadi Sukesi Barbie gitu. Sukesi Barbie. Lu baru lihat kan Barbie 2020 bengkak begini. Barbie yang kebanyakan makan uang corona. Nih, pekerja seni itu dikatakan orang yang tidak punya uang. Miskin katanya. Miskin. Pendapat lu gimana? Itu miskin. Pendapat lu gimana? Ya kita miskin lah kalau kita nggak berkarya. Kita kalau cuman bilang wah orang seni, tapi kalau kita nggak berkarya, nggak punya otak kita nggak cerdas, nggak cair, ya miskin lah. Jangankan orang seni, orang pengusaha aja kalau cuman ngaku pengusaha, cuman mengklaim diri gue pengusaha tanpa adanya pergerakan apapun, miskin. Iya, jadi bukan tentang mengklaim diri siapa kita. Balik lagi ke ini ya. Iya. Lanjut. Tokoh seni di Jawilan siapa? Selain Mami. Siapa ya tokoh seni Jawilan? Yang terlihat muncul. Seni pentas Seduri. Untuk panggung juga ada. Siapa, Mi? Orang Babakan Harendong tuh Abah Kobet. Iya, Abah Kobet. Dia pelawak. Biasa pelawak Sunda banyak. Di Harendong. Di Jawilan lah. Ada Bapak Dimong, ada Abah Kobet. Oke. Ada. Itu orang-orang seni kan? Orang-orang seni. Seniman ya? Seniman, iya. Bukan saniman. Bukan seniman gempar udah. Aku mohon maaf Bapak Seniman. Mohon maaf Bapak Seniman. Dulu sering nyawer gue, Bapak Seniman, mohon maaf. Jawara banget. Ya tapi memang udah waktunya. Ya kita pulang ke sana. Iya. Mi, waktu udah mau jam 9. Iya nih, aduh. Udah, next time kayaknya kita harus ngulik si Mami lebih banyak. Gua mau ngulik lo lebih banyak, Mi. Tapi harus sudah diselesaikan. Udah 1 jam lebih ya. Oke, gue pikir satu lagi deh. Harapan lo untuk dunia kesenian di Jawilan. Sampaikan. Untuk harapan Mami untuk kesini itu ada tempatnya. Oke. Tidak dipandang sebelah mata, diapresiasi, dan paling utama itu diberikan wadah dulu nih, diberikan tempat wadahnya. Ada dukungan support dari perangkat desa, terutama kepala desa.
Iya, kita nggak bisa maju sendirian dong tanpa adanya support dari kepala desa itu. Sempat dari pejabat setempat lah ya. Iya, karena mami itu mau nama Jawilan itu lambung. CCM lu bagus, cita-cita mulia lu bagus. Amin, 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 amin. Patut disupport. Mungkin ini salah satu geraha kreatif terbuka 24 jam. Kalau memang butuh internet, butuh komputer, butuh laptop dan lain-lain bisa datang ke sini. Ini geraha kreatif ini apa namanya? Umum nggak sih? Umum. Nggak hanya di Jawilan aja kan? Umum. Oh, berarti kalau mami kalau lagi manggung nih bisa sekalian promosi. Silakan. Iya. Silakan, nggak apa-apa. Jadi maksudnya biar manfaat yang bisa mendapatkan manfaat di geraha kreatif ini kan kita sengaja bikin brosur ini sebetulnya biar mereka itu bisa melihat keseriusan geraha kreatif bahwa tidak kan biasanya banyak yang nyinyir. Kemarin mami pas manggung itu dicemplang dekat-dekat, maksudnya gua promosi kreatif tuh khusus Jawilan aja apa terbuka nggak sih ya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah sih menurut kita. Yang penting orang bisa mendapatkan manfaat lebih banyak ya balik lagi sebetulnya ke kita ya. Makanya kita buatkan brosur ini sebetulnya banyak yang tidak melihat internet, maksudnya banyak yang tidak ngeh dengan internet pun ya kita kasih dengan brosur ini. Kita kasih biasanya rumah-rumah itu paling bawa anak-anaknya itu datang ke sini. Daftar gitu. Itu ya internet 24 jam, ruang belajar juga nyaman, dapat sertifikat. Nah di sini kita lagi belajar ini nih, lagi belajar ngoding, bikin aplikasi. Jadi kita lihat mana yang ketertarikan sama aplikasi. Ya mungkin begitulah kira-kira. Ya inilah terima kasih Mami. Iya, sama-sama. Sudah datang ke Geraha Kreatif. Next time kita kolaborasi di bidang lainnya. Ya. Nanti kan Mami juga ada challenge yang harus Mami terima. Ada kolaborasi bikin cerita pendek tentang Geraha Kreatif dan Jawilan. Itu tantangannya nanti diuploadnya di channelnya Mami, di channelnya Geraha Kreatif. Gampang. Oke, challenge-nya approve ya? Yes. Approve. Kita lihat nanti tayangannya seperti apa. Oke, stay safe nih. Jaga kesehatan. Semoga semuanya dilancarkan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.